1129 dari kelas 1E. Baik, di sini saya akan mereview 3 buku. Yang pertama, buku Sekolah Itu Candu karya Royan Topatimasang. Dari novel Sekolah Itu Candu, saya dapat mengambil beberapa hal penting. Sekolah berasal dari orang Yunani yang artinya mengisi waktu luang dengan mengunjungi suatu tempat atau mengunjungi seseorang yang pandai untuk mempelajari hal yang mereka rasa perlu tahu. Dahulu, hanya laki-laki dewasa yang belajar, namun sekarang putra dan putrinya dititipkan pada orang pandai, dikarenakan orang tua mereka tidak memiliki waktu untuk mengajarkan putra-putrinya. Dalam bahasa aslinya, yakni kata school, sekolah, skulai, atau sekolah, kata itu artinya mengisi waktu luang. Dan dari membaca novel Sekolah Itu Candu, kita jadi tahu bahwa banyak pelajaran yang tidak relevan dengan kehidupan, sehingga sekolah menjadi seperti tempat orang percaya bahwa belajar hanya bisa dilakukan di sekolah. Ia menegaskan bahwa pendidikan seharusnya dibebaskan dan berbasis pengalaman, bukan memaksa semua murid. Novel ini mengkritik sistem pendidikan yang kaku, di mana siswa sering merasa terjebak karena terlalu fokus pada aturan, nilai, dan prestasi tanpa ruang untuk kreativitas. Hal ini menunjukkan pentingnya kebebasan belajar, di mana siswa perlu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengalami proses belajar yang menyenangkan, bukan sekedar menghafal atau menanggung tekanan akademik. Tekanan sosial dan kompetisi yang berlebihan dari guru, teman, maupun orang tua juga bisa menimbulkan stres dan rasa cemas, sehingga pendidikan seharusnya memanusiakan siswa dengan menghargai karakter, bakat, dan kreativitas masing-masing. Yang kedua, ada novel Toto-chan Gadis Cilik di Jendela karya Tetsuko Kuroyanagi. Kita bisa mengambil pelajaran tentang pendidikan dan kehidupan. Toto-chan merupakan murid yang dikeluarkan dari sekolah lamanya karena dia usil. Lalu ia dipindahkan ke sekolah yang dulunya bekas gerbong kereta api. Ia senang di sekolah barunya karena di sana ia bersekolah di dalam gerbong kereta dan juga berjalan-jalan sambil belajar. Mereka juga pergi ke kuil pohon butsu. Di sana mereka mengobrol tentang apa saja yang ada di sana. Guru juga menunjukkan beberapa kuntum bunga yang berwarna kuning. Selain itu, guru juga menjelaskan tentang petik dan benang sari. Sekolah barunya juga membawa bekal untuk makan siang dari laut ataupun dari pegunungan. Maksud dari bekal tersebut bahwa kita tidak hanya belajar tentang buku materi saja, tetapi juga tentang bekal yang kita bawa, tentang menghargai budaya, makanan dari suatu masyarakat. Ada masyarakat yang dari daerah pesisir laut dan ada juga masyarakat yang dari daerah pegunungan. Pada sekolah biasanya yang bisa mengajar itu cuma guru bersertifikat atau ijazah, tetapi di sekolah Toto-chan petani juga bisa menjadi guru karena kepala sekolah Toto-chan tidak memandang ijazah. Belajar itu membutuhkan guru, tetapi bukan hanya guru yang memiliki ijazah. Seorang petani yang menjadi guru di sekolah Toto-chan, ia mengajarkan tentang bercocok tanam. Dan yang ketiga, ada novel Sekolah Rimba karya Butet Manurung. Novel ini menceritakan bagaimana Butet Manurung mulai berkenalan dengan anak-anak suku dalam. Awalnya Butet sangat tidak diterima kehadirannya di sana, namun Butet mencoba memahami mereka dan lebih memahami anak-anak dalam karena metode belajar harusnya dimulai dari memahami, bukan dari dipaksa. Butet menunjukkan kesabaran dan ketekunan dalam mendekati anak-anak, membangun kepercayaan, dan menyesuaikan cara mengajarnya dengan lingkungan mereka. Hal ini juga menekankan pentingnya menghargai budaya dan kebiasaan anak, sehingga proses belajar menjadi efektif dan bermakna. Butet Manurung mulai menerapkan metode belajar yang kreatif dan interaktif dengan anak-anak suku dalam. Anak-anak diajarkan melalui pengalaman secara langsung seperti membaca, menulis,
dan belajar keterampilan hidup yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari di hutan. Pendidikan yang efektif adalah menggabungkan pengalaman nyata, kreativitas, penerapan praktis, bukan hanya teori di kelas. Selain itu, terlihat betapa sabar dan pedulinya Butet dalam membantu anak-anak berkembang. Motif belajar mereka muncul dan rasa ingin tahu dan kesenangan dalam mencoba bukan karena paksaan, sehingga belajar menjadi alami dan menyenangkan. Perasaan Butet sebagai guru juga sangat menonjol karena ia merasa mengajar tetapi menjadi fasilitator yang membimbing, memberi dorongan dan menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan anak. Novel ini menunjukkan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menggabungkan pengalaman nyata, kreativitas, kesabaran guru, dan penghargaan terhadap budaya serta identitas anak, sehingga anak-anak dapat berkembang secara menyeluruh. Baik, dari ketiga novel yang sudah saya ceritakan, tiga novel ini menceritakan gambaran dunia pendidikan yang tidak kaku dan lebih memanusiakan peserta didik. Ketiganya menampilkan proses belajar yang berangkat dari kebebasan pengalaman langsung, serta penghargaan terhadap keunikan setiap anak, baik di sekolah formal maupun alternatif, maupun pendidikan di komunitas adat. Pendidikan dalam ketiga novel tersebut tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, empati, keberanian, dan rasa ingin tahu.